Selamat malam Pramal semua. Halo everybody. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya Pramal. Mana nih yang udah kangen sama dunia perhiuan? Sini-sini kumpul. Mimin ada film hiu seru nih. Judulnya Horror Shark. Pemain utamanya ada Alex Fong yang meranin jadi Ming Soo-yang dan Chi Cha-chow yang meranin jadi Chi Huen. Filmnya ini nyeritain tentang hiu hasil eksperimen gagal yang ngerubahnya jadi berkali-kali lipat lebih ganas dan makin haus darah. Wow, pasti ngeri banget ya. Oke deh kalau gitu. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene-nya ini ada Soo-yang. Baru kebangun habis bobo, mimpi dicaplok hiu loh dia. Kayaknya itu dia mimpiin kenangan buruknya deh. Dia dikasih tahu sama Profesor Jessica udah mau sampai katanya. Tapi ini dia nyuntikin sesuatu dulu nih, ke bekas luka di kakinya dia gitu. Oh ya, Profesor Jessica ini tuh penanggung jawab bank gen makhluk laut ya. Nah, begitu sampai, mereka disambut sama Chi Kwang, pemilik Liang SeaWorld sekaligus area laut di situ. Mereka yakin banget tempat itu aman, hiunya nggak akan kabur. Karena katanya tuh mereka udah masang pagar titanium yang dibuat khusus lah pokoknya. Tapi si Soo-yang masih tetap ragu kalau itu aman. Kelihatannya si Soo-yang ini ada trauma sama hiu deh. Itu buktinya dia kaget banget ngeliat ada sirip hiu di sebelah dia. Ini mereka diajak keliling-keliling dulu. Mereka bikin akuarium ini ternyata di bawah laut loh. Lagi dan lagi nih ya, diraguin sama Soo-yang. Kenapa mereka bisa yakin banget kalau nggak bakal ada kebocoran? Katanya sih ya, struktur sistem airnya tuh udah bagus banget. Dan di bawah ruang kendali juga masih ada ruang dekompresi, kayak kapal selam gitu. Jadi aman. Intinya ada platform kendali buat ngontrol suhu air, oksigen, sama cahaya kalau tiba-tiba terjadi kebocoran. Nah, nanti dari pusat kendali bakal langsung diputus dari semua sistem airnya. Lanjut. Di sana ada hiu putih besar, dan gak cuma satu, tapi banyak. Mereka mau mengembangbiakan hiu putih besarnya. Lagi ngeliatin tuh hiu, ada yang berenang di dalam akuariumnya. Katanya cewek itu tuh jago banget ngadepin hiu. Pas lagi di toilet, tiba-tiba cewek tadi masuk. Cewek ini tuh si Chi Huen. Dia yang dulu ditolongin sama si Soo-yang. Chi Huen mau ngembaliin sertifikat atlet punyanya si Soo-yang. Terus dia juga ngasih tahu, jangan percaya sama Chi Kwang, dia jahat. Tapi sertifikatnya ini malah dibuang loh. Kayaknya Soo-yang benar-benar mau ngelupain masa lalunya. Pas dia balik ke meja makan, ternyata si profesor lagi ngomong serius sama Chi Kwang. Mau ngajak kerja sama gitu lah ceritanya. Sekarang mereka ke lab. Yang bisa masuk cuma peneliti yang udah dipindai sama analisis darahnya si Chi Kwang. By the way, di labnya ini ada Dr. Fang. Gara-gara takut ketahuan lagi makan, dia numpahin apa itu? Wah, ngerusak tuh kayaknya. Sampai berasap gitu. Sebelum masuk, si profesor udah negasin lagi. Mereka cuma mau ngumpulin gen makhluk laut. Mereka nggak nerima kerjaan komersial lainnya. Tapi Chi Kwang tetap maksa. Dia bilang, toh di luar juga lagi badai, jadi mereka nggak bisa pergi. Si Dr. Fang ini langsung ngontek si pelatih, namanya Chise. Dia minta dibawain hewan eksperimen nomor 3. Dan ternyata hewan yang dimaksudnya itu hiu. Tapi kata Chise, ini lagi waktu makan malam. Tiba-tiba, ya udahlah ya, akhirnya dibukain deh tuh lorongnya, biar tuh hiu bisa masuk ke lab. Chi Huen bahas tentang Soo-yang. Ternyata si Chise ini juga kenal sama Soo-yang. Mulai tuh Soo-yang kambuh traumanya. Si profesor makin gak setuju. Karena kan hiu putih besar itu termasuk hewan dilindungi. Mereka ngebujuk si profesor dengan alasan, kan kalau percobaan yang berhasil bisa bantu mulihin populasi hiu putih besar. Nah, mereka masukin gen ikan trout mata merah biar cepat reproduksinya. Dan sampai saat ini udah 26 kali suntikan, tapi tetap belum ada perubahan. Sementara itu, Soo-yang nemuin tabung reaksi yang jatuh tadi. Itu isinya asam hidrofluorik. Tapi dia nggak curiga apa-apa. Cuma dia taruh aja lagi di tempatnya. Ini pas si Chise lagi nyari Soo-yang lewat CCTV, kita dikasih tahu nih, kalau si Chi Kwang itu ternyata kakaknya Chise. Di sisi lain, Soo-yang sama Chi Kwang lagi ribut masalah bahayanya hiu yang udah disuntik 26 kali itu. Mungkin ada kesalahan, dan mungkin bisa munculin sifat yang sebelumnya gak ada di hiu. Saran terbaik yang bisa dia kasih,
bunuh hiunya. Tapi si profesornya ini ternyata malah bantuin Dokter Fang. Mereka berhasil nyuntikin obat vektornya Suyang yang buat lukanya itu ke si hiunya. Selang beberapa menit, itu hiunya nunjukin perubahan yang makin kacau, makin agresif. Mata sama badannya berubah jadi merah. Di sini, Chise sama Suyang akhirnya ketemu. Mereka sempat berantem nih. Suyang marah banget sama Chise. Mereka lost contact dari semenjak kejadian si Suyang digigit hiu sampai kakinya luka kayak gitu. Soalnya hiunya itu ya hiu projectnya si Cikuang. Dan Chise ada di situ waktu kejadian. Lagi ribut-ribut, tiba-tiba nongol si Cihuen. Dengan santuinya dia bilang hai. Di sini dia bilang, kalau aja Suyang yang naik ke pinggirnya duluan, pasti semua ini gak akan terjadi. Dengar begitu, Suyang jadi lulu nih. Dia bilang udah sewajarnya dia nolong Cihuen. Ya udah, hubungan mereka jadi membaik deh tuh ya. Pas mau nganter ke ruangan, tiba-tiba kedengeran ada suara dari lorong air. Udah ada si Cikuang di situ. Dia namain hiu ini hiu darah. Pengunjung pasti tertarik sama ini. Ditampol aja tuh sekalian si Cikuang. Saking keselnya nih ya si Suyang. Ini si Suyang ngeliat ada darahnya Cikuang di tangannya dia. Dia bisa masuk ke lab. Kebetulan banget Chise lagi di ruang kendali pusat. Dia lagi nyoba ngasih tahu Cikuang kalau ini semua salah. Dia ngeliat ke CCTV. Ada Suyang yang lagi diem-diem mau masuk lab. Dia bantu ngalihin si Cikuang. Suyang ngambil 2 ampul etorfin. By the way, etorfin ini tuh lebih dari 1000 kali lipat lebih kuat dari morfin ya Pramal. Suyang nyampurin 2 ampul itu ke makanannya si hiu. Udah esok harinya nih. Di sini si Suyang ngeliat ada 1 titik baret di kaca akuariumnya. Tiba-tiba tuh hiu darah nabrak di titik yang sama itu lagi. Udah makin aneh sih. Karena si Cihuen nurut sama Suyang yang ngelarang dia buat ngasih makan hiunya. Akhirnya Dokter Fang yang ngasih makan. Anehnya nggak dimakan itu. Cikuang nyuruh dia masukin 2 hiu putih besar biasa buat dikawinin sama hiu darah. Tapi ternyata malah berantem. Karena sama hiu putih besar dianggap udah beda spesies sama mereka. Berdarah-darah banyak tuh, dikeroyok 2 lawan 1. Tapi berhasil dipisahin. Suyang nyadarin sesuatu. Itu hiu darah jadi bisa nyembuhin lukanya sendiri. Soalnya si Suyang masukin gen pemulihan dirinya gurita ke obat vektornya itu. Suyang nyoba peringatin si Dokter Fang buat ngejauh dari air. Tapi telat, keburu dicaplok itu dia. Dibuat nabrakin ke kaca dong itu sampai retak gede. Chise ngajak mereka buru-buru pergi dari situ. Dan bener kan, jebol. Duh, mana ini si profesor nggak kelihatan. Suyang nyari dia dulu nih. Hampir aja kena caplok dia. Yang lain udah sampai di liftnya. Chise sama Cihuen nahan pintunya, nunggu Suyang sama si profesor. Pas banget pintunya ditutup. Jadi dobrok pintu deh tuh si hiu. Liftnya macet, nyangkut gitu. Yang lain berhasil keluar. Tinggal Suyang sama Cikuang. Liftnya jatuh sampai ke lantai paling bawah. Mereka cuma bisa keluar lewat ruang kendali pusat. Berhasil masuk ruangannya nih, Cikuang langsung nyoba nguras airnya. Tapi nggak bisa. Suyang baru nyadar, sistem penguras airnya mulai rusak tuh dari bagian bawah laboratorium. Itu pasti gara-gara asam hidrofluorik yang dia temuin tabungnya itu. Nah, tuh hiu darah udah ada di depan pintu. Dengan bodohnya, si Cikuang malah ngebuka semua lorong air buat pompa paksa airnya. Dia nggak mikir kalau itu berarti juga bakal ngebebasin hiunya dari tempat itu. Bener kan tuh, hiu darahnya yang tadi ada di depan pintu tiba-tiba ngilang. Padahal kata si Cikuang, dia bukanya yang atas loh. Mana udah nggak bisa ditutup lagi. Si Suyang jadi mikir, hiu darah ini tuh kayak sengaja ngegiring mereka ke ruangan ini biar si Cikuang ngebukain lorong airnya. Si Suyang juga bilang kalau tuh hiu darah tahu di makanannya ada etorfin, makanannya tuh nggak dimakan. Si Cikuang malah nyalahin obat vektornya Suyang. Lah kocok nih orang ya. Sekarang kelihatan tuh hiu darah lagi menuju ke kolam pelatihan di luar. Tuh hiu nunggu air laut pasang lewatin pagernya, jadi dia bisa kabur. Cikuang nyuruh yang lain buat ngehentiin hiunya. Tapi pas banget Suyang sama Cikuang sampai, tuh hiu berhasil kabur. Ini mereka siap-siap mau nangkap hiu darahnya. Untungnya GPS yang ditanam di hiu darahnya masih ada, jadi gampang nemuinnya.
Tapi nggak lama, Cikwang kehilangan sinyal GPS-nya. Harus ada yang turun. Pas ditawarin bayaran gede, si Cihuen langsung mau. Tugas dia cuma nembakin endorfin ke si hiu darahnya. Nah, dateng nih. Makin serem aja itu hiu jadi-jadian. Kandangnya ditabrak-tabrak terus. Lebih parahnya lagi, ditarik itu tali kandangnya. Chase disuruh buat tarik kandangnya lagi. Tapi mesinnya macet. Aduh, segala jatuh lagi si Profesor Jessica. Suyang langsung buru-buru nyemplung buat nolongin dia. Sementara itu, Chise masih berusaha nahan talinya pakai tangan dia sendiri. Ya, alhasil berdarah-darah dong ya. Selamat nih si Cihuen. Berhasil balik ke kapal. Ini si Profesor udah tinggal naik ke kapal. Tapi kakinya kena gigit. Untung masih bisa dilepasin. Sekarang tuh hiu mau balik nyerang ke kapal. Ditembak panah nih sama si Cihuen. Dia gak kuat nahan sendirian. Malah jadi kelibet dia tuh lehernya. Untung Chise datang. Langsung mutusin talinya. Dilihat di radarnya tuh hiu gak gerak. Mungkin gara-gara tadi kena panahnya si Cihuen. Kata Chise, di situ tuh banyak karang. Malah jadi si Cihuen disuruh turun ke bawah. Akhirnya ditemenin Suyang sama Chise. Ini ketemu sih titik GPS-nya. Tapi pas dicek, ternyata GPS-nya udah ada di ikan biasa. Nah loh, gimana bisa coba itu? Ngeri banget asli. Pas mereka lagi keheranan, tiba-tiba dicaplok si Cikwang yang lagi diri di pinggir kapal. Tapi kelepas nih, Chise langsung nyebur nolongin Cikwang. Pas mau naik ke perahu karet, Cikwang lihat hiu darahnya udah makin ngedekat. Dia nyuruh Chise naik, dan dia ngorbanin dirinya. Sekretarisnya Cikwang juga jatuh pas kapalnya disenggol. Dia juga jadi tewas. Oke, mereka bertiga berhasil naik lagi ke kapal. Untungnya, Profesor Jessica berhasil nyelamatin satu ampul endorfinnya itu. Suyang ngebuang obat vektornya buat diisi sama endorfin. Padahal, kalau dia nggak nyuntikin obat vektor ke kakinya, dia bakal lumpuh. Nah, dipasangin deh tuh 3 suntikan ke ujung trisula. Tiba-tiba si Chise ngambil trisulanya. Dia mau balas dendam kayaknya nih. Abangnya dia kan tewas. Diajak balik ke atas sama Cihuen, dia nggak mau. Hiu darahnya udah mau nyerang mereka. Akhirnya dia juga ngorbanin dirinya, biar Cihuen bisa kabur. Suyang bawa dia naik ke perahu karet. Sekarang Suyang nyelam lagi, mau ngelawan tuh hiu. Nah, ini hiunya lagi mancarin sinyal buat manggil hiu-hiu lainnya nih. Tapi, anehnya pas hiu-hiu lain datang, malah nyerang si hiu darah ini. Suyang sempet nyaksiin itu semua. Sampai akhirnya dia pingsan. Untungnya Cihuen datang nyelamatin dia. Di akhir scene, cuma mereka berdua yang berhasil selamat. Dan Liang Seaworld juga akhirnya disegel. Ya, itu tadi alur cerita dari film Horror Shark. Mimin jadi kasihan loh sama si hiu darahnya. Padahal harusnya sinyal alami di hiu itu kan emang buat manggil teman sejenisnya ya. Terutama kalau lagi butuh bantuan kayak gitu. Ini karena dianggap gak sejenis, malah jadi diserang kan tuh. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.